Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nusaibah selaku dosen pengawu dan teman-teman saya yang saya sayangi. Saya Rozak dan teman saya Khodar akan menjelaskan tentang perkembangan mutakhir mengenai penelitian psikologi pendidikan dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Rumusan masalah, pengantar penelitian, metode penelitian psikologi pendidikan Indonesia dalam perspektif kearifan lokal, meliputi 1. Pengertian. Selanjutnya yang kedua, karakteristik. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah melakukan sebuah metode. Dari ketiga itu sangat penting dalam melakukan rumusan masalah metode penelitian. Pengantar penelitian, pengertian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris research, terdiri dari dua akar kata re kembali dan search mencari. Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pengantar penelitian, karakteristik, ada tujuan, ada keseriusan, dapat direplikasikan, dapat diuji. Presisi dan keyakinan, objektivitas, berlaku umum. Dan yang tidak kalah penting dalam karakteristik pengantar penelitian adalah efisien. Dan itu semua mencakup karakteristik dari tujuan hingga efisien. Dan yang selanjutnya, pengantar penelitian, tahap-tahap penelitian. 1. Perencanaan. 2. Pengkajian secara teliti terhadap penelitian. 3. Pengambilan sampel. 4. Penyusunan daftar pertanyaan. 5. Kerja lapangan. 6. Editing dan coding. Dan yang ketujuh terakhir adalah melakukan sebuah analisis dan laporan. Dan itulah dari tahap-tahap penelitian. Yang selanjutnya, pengantar penelitian. Metode penelitian berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari kuantitatif, penelitian ini pada menekankan pada data-data numerik, angka yang diolah dengan metode statistika. Metode yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif ada 2, survei dan eksperimen. Yang kedua, kualitatif, penelitian ini menekankan pada analisis, pada proses penyimpulan deduktif dan induktifnya. Yang selanjutnya, metode penelitian psikologi pendidikan. Metode penelitian pendidikan psikologi sama halnya dengan penelitian pada umumnya, yang membedakan hanya ruang lingkup dan psikologi pendidikan. Berikut ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Slavin 1991, McCown dan kawan-kawan 1996, Glover dan Browning 1990, Woodcock 2008. Psikologi pendidikan memiliki cakupan seperti mempelajari hakikat psikologi pendidikan, juga mengkaji bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan. Melanjutkan presentasi dari Mas Rojak, yaitu metode penelitian psikologi pendidikan.
Pada umumnya, penelitian psikologi pendidikan melakukan cara atau metode yang sering digunakan oleh pakar atau ahli psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu observasi, tes atau metode seperti tugas, eksperimen, studi kasus, klinis, lintas budaya, kuesioner dan angket, proyeksi, dan lain-lain. C. Psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Pada muatan lokal, di kurikulum hanya sebatas bahasa daerah yang diajarkan kepada peserta didik. Dalam artian, pemaknaan terhadap kearifan lokal dalam dunia pendidikan masih sangat kurang. Ada istilah muatan lokal dalam struktur kurikulum pendidikan. Akan tetapi, pemaknaannya sangat formal karena muatan lokal kurang mengeksplorasi kearifan lokal. Muatan lokal hanya sebatas bahasa daerah yang diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, secara yudiris, pembelajaran berbasis kearifan lokal mengarahkan peserta didik untuk lebih menghargai warisan budaya. Pendidikan Indonesia tidak hanya memiliki peran membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitif, akan tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Selanjutnya yaitu semua stakeholder pendidikan di Indonesia diharapkan berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pelestarian kebudayaan lokal. Pemberian pengarahan dan penghargaan kepada guru juga dianggap perlu supaya memotivasi dan meningkatkan pemahaman para guru dalam mengaplikasikan serta memberi teladan mengenai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini. Selanjutnya yaitu mengadakan sanggar seni budaya di sekolah sebagai sarana merealisasikan bakat, juga sebagai hiburan para pelajar, juga edukasi yang dipandang perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan para pemuda terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya yaitu tadi gotong royong perlu diaplikasikan kembali dan disisipkan pada kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah. Selain untuk memperkenalkan kebudayaan lokal terhadap pemuda, pendidikan berbasis kearifan lokal juga memiliki tujuan, yaitu mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia yang mana agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk meningkatkan berbagai tantangan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu budaya merupakan source yang tidak pernah habis apabila dapat dilestarikan secara optimal. Dalam artian, psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal mengacu pada keaslian dan kemurnian nilai-nilai pribumi atau indigenous yang bertujuan untuk meningkatkan adaptasibilitas guru dan peserta didik dalam konteks kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat melahirkan pembelajaran yang unik yang dapat menimbulkan kualitas pendidikan yang lebih baik.